kembali lagi nih di Travel Talk. Let's talk about your journey bersama TV Tour and Travel hanya di e-channel. Nah, traveler, sekarang kan kayaknya tuh udah banyak banget yang jalan-jalan terus. Dan kalian pasti bingung dong, makin banyak border yang dibuka. Aduh, mau kemana lagi nih? Kemana nih harus kita pergi? Nah, biar kalian di rumah nggak bingung, ayo kita nonton aja Travel Talk. Sebelum Citra mulai, Citra mau tebak-tebakan dulu nih. Kira-kira negara apa yang akan kita bahas hari ini? Kisi-kisinya adalah negara ini sangat terkenal dengan jam tangannya. Travel tahu nggak negara apa nih? Ya, bener banget. Itu adalah Swiss. Nah, agar perbincangan kita ini mengenai negara Swiss itu makin seru, Citra bakalan ngobrol dengan Kak Vidya. Halo. Kak Vidya, boleh dong kenalin sedikit. Kak Vidya itu dari mana sih? Ya, saya Vidya dari Swiss Tourism selaku market representatif untuk Indonesia. Aku mau tanya nih, kantornya di mana Kak? Ayo sebutin, boleh disebut gak nih? Di Jakarta. Ternyata secret. Nah, buat yang kepo dan mau tahu Kak Vidya dari mana, ikutin terus sampai selanjutnya ya. Nah Kak, ngomong-ngomong masalah ke Swiss nih, aku pengen banget pergi ke Swiss. Mungkin bisa dilihat tuh di belakang di TV tuh, cakep banget pemandangannya kan. Nah, boleh dong jelasin sedikit ke travelers di rumah, kira-kira Swiss itu letaknya di mana sih? Ya, mungkin beberapa teman-teman travelers di rumah juga udah tahu ya, Swiss itu negara yang ada di Eropa bagian tengah, mungkin agak merapat ke barat sedikit. Terus dikelilingi oleh 5 negara Eropa lainnya. Jadi di sebelah barat ada Prancis, di utara ada Jerman, di selatan ada Italia, dan sebelah baratnya ada Liechtenstein dan Austria. Austria ya. Nah, jadi negara Swiss itu sendiri berada benar-benar di tengah-tengah negara Eropa lainnya gitu kan. Tapi ada yang sedikit unik tentang negara Swiss. Mungkin bisa dijelasin Kak apa bedanya dia antara Eropa bagian barat, utara dan selatan yang lainnya dan negara Swiss ini sendiri? Iya, jadi karena yang tadi aku mention dia dikelilingi 5 negara Eropa lainnya, jadi dia tuh lumayan beragam ya dari segi budaya. Jadi banyak apa sih kayak perpaduan atau multikulturalisme yang sangat dipengaruhi sama negara-negara tetangganya. Nah, selain dari itu ini bentang alamnya juga sangat menarik sih. Sangat cantik banget ya kayak seperti yang ada di layar. Iya. Tapi mungkin selain dari jam tangannya yang terkenal, apa sih yang bikin Swiss ini terkenal Kak? Kalau menurut aku pribadi dan mungkin yang sudah pernah ke Swiss mungkin setuju kali ya, pemandangan alamnya tuh wow banget sih, wow banget, bikin speechless. Terus apa ya, sebenarnya Swiss itu kurang lebih 60% negaranya tuh di cover sama pegunungan Alpen. Jadi pemandangan gunungnya tuh luar biasa. Gitu sih, dan nggak cuman pegunungan, ada juga beberapa natural landscape lainnya seperti danau, dan itu nggak cuma danau aja, biasanya di belakangnya backgroundnya juga pemandangan Alpen yang indah banget. Nah Kak, tadi kan kita udah bahas nih negara Swiss ini berada di Eropa gitu, jadi pastinya dia memiliki banyak banget musim kan Kak. Ya. Tapi kalau misalnya menurut Kakak sendiri, bagaimana musim di Swiss? Kira-kira waktu yang tepat untuk pergi ke Swiss atau pembagian waktunya, karena kan kadang suka terbalikan antara negara bagian utara dan selatan itu tuh berbanding waktunya tuh terbalik untuk musimnya. Sedangkan kalau di Swiss tuh bagaimana Kak? Kalau di Swiss musimnya ada 4, gugur, dingin, musim gugur, musim dingin, musim semi sama musim panas. Kalau ditanya musim mana yang paling bagus, susah dijawab sih karena keempat musim ini tuh perbedaannya cukup mencolok. Jadi mereka punya nilai jual masing-masing ya Kak setiap musimnya. Jadi setiap musim itu kayaknya wajib dikunjungin justru ya, nggak cukup sekali ke Swiss. Plus aktivitasnya juga agak berbeda sih. Jadi kadang tergantung dari minat ini travelernya juga sih. Berarti jadi kayak ada something new every time kita datang ke Swiss gitu ya Kak. Betul. Ada experience yang bisa berbeda-beda yang kita bisa dapatkan di setiap musimnya gitu ya Kak ya. Jadi makin pengen kan ke Swiss jadinya.
Nah, boleh nggak disebutin ciri khasnya dari musim-musim itu dan mungkin pembagian waktunya? Terus kira-kira suhu terpanasnya di Swiss karena kan ini kan pegunungan nih Kak. Iya. Kira-kira tuh paling panasnya kayak gimana sih atau dinginnya sedingin apa sih kayak gitu? Kalau musim panasnya bisa 30-an, cuman kalau kita naik ke gunung ya adem juga sih. Dan bahkan kalau kita ke gunung yang kurang lebih 3.000 meter di atas permukaan laut itu tetap ada salju. Oh, Karena gitu. ada salju Salju abadi. abadi. Jadi buat aku kalau musim panas ke atas gunung yang lumayan tinggi itu pengalaman yang menarik juga sih, bisa lihat salju gitu kan pas musim panas. Summer kurang lebih ya Juni sampai Agustus lah ya. Juni sampai Agustus. Jadi kalau di sana juga ada summer holiday kali ya kayak Ada, mungkin ada. ya. Nah, summer holiday ini lumayan high season ya, karena kan juga merupakan waktu liburan di seluruh dunia gitu. Karena kalau misalnya di sana panasnya ternyata cuma 30 derajat. 30-an lah ya. Itu kayaknya adem-adem kalau di Dan Bekasi. malam hari biasanya cukup adem sih, jadi agak gitu. beda ya Iya. panasnya sama di Indonesia. Gitu. Kalau misalnya musim dinginnya itu sendiri dari bulan berapa sampai bulan berapa Kak? Musim dingin November itu udah mulai dingin, tapi yang mungkin official musim dingin ya Desember, Januari, Februari itu ya bisa expect snow di kota maupun di gunung udah pasti banyak sih gitu. Kalau musim gugurnya sekitar bulan Agustus sampai tadi Novembernya September itu sampai September. November. Oke. Gitu. Kalau misalnya musim seminya Kak? Musim seminya berarti Maret sampai Mei kurang Maret lebih. sampai Mei ya. Iya. Aduh, kebayang sih kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya ciri khasnya sendiri itu apa sih Kak di setiap musimnya? Iya. Kalau tadi kan musim panas Kakak udah jelasin banyak, mungkin ada festival atau mungkin orang-orang kumpul. Nah, itu bisa dijelasin nggak Kak masing-masing ciri-cirinya? Jadi kalau musim panas banyak aktivitas yang tersedia di luar. Terus yang kayak tadi aku bilang kalau kita ke atas gunung yang mungkin cukup tinggi itu juga masih tetap bisa melihat salju. Kalau musim gugur tentunya ini sih perubahan warna dari pohon, bunga, daun itu cakep banget sih. Jadi ada gradasinya merah, kuning, orange, terus bunga-bunga atau ya walaupun mati tapi kayak suasananya tuh romantis Romantic gitu. autumn ya Kak Iya, ya? iya. Astaga. Gitu, apalagi kalau hiking terus lihat pemandangan dari atas gitu puncak, wah itu warnanya tuh cakep banget. Tapi Kak, aku punya satu pertanyaan lagi nih. Kasih traveler satu alasan kenapa sih kita harus sekali aja seumur hidup harus pergi ke Swiss? Buat aku ini sih pengalaman dan hal yang bisa dilihat di Swiss itu sangat banyak dan beragam. Jadi Swiss mungkin kalau dari segi size negaranya nggak terlalu besar, tapi karena tadi yang aku bilang topografinya tuh sangat menarik, pegunungan Alpen, ada danau, ada glacier, terus di bagian Swiss di bagian yang berbicara bahasa Itali itu lebih tropis, lebih hangat, jadi bisa lihat pohon palem, stylenya tuh kayak lebih Mediterranean tropis gitu, jadi beragam sekali pengalaman yang didapat di satu negara ini gitu yang bisa dilihat dari gunung yang ada salju, nanti kita naik panoramic train beberapa jam kemudian udah di tempat yang suasananya tropis. So much different ya kayak antara Iya. satu tempat dan tempat lainnya. Jadi Betul. kayak kita pergi ke satu negara Swiss itu kayak berasain semua musim sebenarnya Betul, karena betul. musim panas aja ada salju ya. Iya. Dan yang kita lihat nih juga beda banget sama yang di Indonesia gitu. Jadi kayak berasa liburan gitu. Liburannya berasa ya kayak. Wah, kayaknya travel di rumah gimana nih? Udah yakin belum mau ke Swiss? Harusnya udah dong ya. Tapi buat kalian yang belum yakin kalau misalnya Swiss itu wajib dikunjungin, jangan kemana-mana karena perbincangan kita akan bahas mengenai Swiss lebih panjang lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Travel Talk. Let's talk about your journey bersama TV Tour and Travel hanya di E-Channel.